Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas P3 03 2013 akan mempresentasikan materi Security System terdistribusi. Untuk anggota dari dari kelompok 3 itu sendiri ada yang pertama ada saya sendiri, Rahmat Kurniawan, Bahrul Ulum, Makfira Maulani, dan Oktavina Amba, dan Rian Hidayat. Yang pertama, kita masuk pada pengantar. Teknik keamanan adalah hal penting dalam menjaga kerahasiaan data. Proses enskripsi di dalam teknik keamanan merupakan proses pengkodian pesan untuk menyembunyikan isi file, sedangkan algoritma enkripsi modern menggunakan kunci kriptografi di mana hasil enkripsi tidak dapat dideskripsi tanpa kunci yang sesuai. Kriptografi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana membuat suatu pesan menjadi aman selama pengiriman dari pengirim sampai ke penerima. Kemudian pesan yang akan dienkripsi itu disebut sebagai plain text, sedangkan pesan yang telah dienkripsi disebut ciphertext. Mistakes, tampering, selain itu juga terdapat pula metode-metode penyerangan terhadap satu sistem. Klasifikasi metode penyerangan tersebut adalah yang pertama ada face dropping, adalah mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin, dan yang kedua ada masquerading, mengirim atau menerima pesan menggunakan identitas lain tanpa izin mereka. Di dalam aplikasi, suatu pembentukan sistem yang aman akan mencoba melindungi adanya beberapa kemungkinan serangan yang dapat dilakukan pihak lain. Di antaranya adalah yang pertama intrusion, dia adalah penyerangan jenis seseorang penyerang akan dapat menggunakan sistem komputer yang kita miliki. Kemudian denial of service, penyerangan ini mengakibatkan pengguna yang sah tidak dapat mengakses sistem. Beberapa ancaman keamanan yang dapat mengancam satu sistem adalah yang pertama leakage, itu pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak, dan ada tampering, adalah pengubahan informasi yang tidak legal, dan vandalis, dia gangguan operasi sistem tertentu di mana pelaku tidak mengharapkan keuntungan apapun. Dan ada joyrider, penyerangan jenis ini disebabkan oleh orang yang merasa iseng dan ingin memperoleh kesenangan dengan cara menyerang suatu sistem. Dan yang kelima ada vandal, adalah jenis serangan yang bertujuan untuk merusak sistem yang sering dituju untuk site-site besar. Yang keenam ada screwkeeper, jenis serangan ini hanyalah bertujuan untuk mendapatkan reputasi dengan cara mengacak-acak sistem sebanyak mungkin. Yang ketujuh ada mata-mata, jenis serangan ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi rahasia dari pihak pesaing. Tujuan utama adanya sistem keamanan adalah untuk membatasi akses informasi dan resource hanya untuk pemakai yang memiliki hak. Dan adapun bentuk perancangan sistem yang aman, yang pertama rancangan harus mengikuti standar yang ada, mendemukan validasi melawan ancaman yang diketahui, melakukan audit terhadap kegagalan yang terdeteksi, dan adanya keseimbangan antar biaya terhadap serangan yang ada. Layanan keamanan menurut definisi OSI. Yang pertama ada access control, adalah perlindungan terhadap pemakaian tak legal. Autentikasi, menyediakan jaminan identitas seseorang. Confidentiality, perlindungan terhadap pengungkapan identitas tak legal. Integrity, melindungi dari pengubahan data yang tak legal. Dan non-repudiasi, melindungi terhadap penolakan komunikasi yang sudah pernah dilakukan. 3 dasar mekanisme keamanan yang dibangun. Yang pertama, enskripsi digunakan untuk menyediakan kerahasiaan, dapat menyediakan autentikasi dan perlindungan integritas. Kedua, digital signature,
Dia digunakan untuk menyediakan autentikasi perlindungan integritas, dan algoritma checksum dan hash digunakan untuk menyediakan perlindungan integritas dan dapat menyediakan autentikasi. Aspek-aspek dalam masalah keamanan, yang pertama itu kerahasiaan. Dia fungsinya untuk melindungi objek informasi dari pelepasan atau rilis yang tidak sah dan melindungi objek research dari akses yang tidak sah. Kedua, ada integritas yang berfungsi untuk menjaga objek agar tetap dapat dipercaya. Dan yang kedua, melindungi objek dari modifikasi yang tidak sah. Keamanan informasi. Keamanan informasi sebagai aset informasi adalah salah satu aset bagi sebuah organisasi yang bagaimana aset lainnya yang memiliki nilai tertentu bagi organisasi tersebut sehingga harus dilindungi. Untuk menjamin kelangsungan organisasi, meminimalisasi kerusakan karena kebocoran sistem keamanan informasi, dan mempercepat kembalinya investasi serta memperluas peluang usaha. Komunikasi security. Komunikasi security yang bertujuan mengamankan kemampuan media komunikasi, teknologi komunikasi dan isinya, serta kemampuan untuk memanfaatkan alat ini untuk mencapai tujuan organisasi. Network security yang memfokuskan pada pengamanan peralatan jaringan data organisasi, jaringan data isinya, serta kemampuan untuk menggunakan jaringan tersebut dalam memenuhi fungsi komunikasi data organisasi. Keamanan informasi itu sendiri, contoh-contohnya adalah physical security, memfokuskan pada strategi untuk mengamankan pekerja, anggota organisasi, aset fisik, dan tempat kerja dari berbagai ancaman meliputi bahaya kebakaran, akses tanpa otorisasi, dan bencana alam. Dan kemudian operation security yang memfokuskan strategi untuk mengamankan kemampuan organisasi atau perusahaan untuk bekerja tanpa gangguan. Aspek keamanan informasi memiliki beberapa aspek yang harus dipakai untuk bisa diterapkan. Beberapa aspek tersebut adalah pertama, confidentiality, harus menjamin bahwa hanya mereka yang memiliki hak yang boleh mengisi akses informasi tersebut. Integritas, harus menjamin kelengkapan informasi dan menjaga dari korupsi, kerusakan, ancaman lain yang menyebabkan berubah dari aslinya. Dan availability, harus menjamin pengguna dapat mengakses informasi tanpa adanya gangguan dan tidak dalam format yang tidak biasa. Penggunaan dalam hal ini bisa jadi manusia atau komputer yang tentunya dalam hal ini memiliki otoritas untuk mengakses informasi. Tujuan keamanan informasi untuk mencapai 3 tujuan utama. Yang pertama, untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Aturan-aturan dalam sebuah keamanan informasi. Yang pertama, aturan informasi adalah mengumpulkan, memproses, dan menggunakan informasi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Dan ada aturan interpersonal, adalah yang berinteraksi dengan stakeholder, orang atau organisasi lain yang mempengaruhi. Aturan keputusan adalah memilih di antara beberapa alternatif pendekatan, memecahkan konflik, dilema atau tantangan. Ya, mungkin sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.